Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ala maqaman lituqima al-usratu hududa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, pernikahan bagi umat Islam merupakan satu keniscayaan dan keharusan. Nikah merupakan salah satu alat ukur seseorang menjadi umat dan bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jika ada di antara umat Islam yang tidak mau menikah alias membujang, maka ia terancam tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Suatu ketika ada 3 rombongan datang bertamu ke salah seorang istri Rasulullah SAW. Kepentingannya untuk menanyakan perihal ibadah sunnah yang dikerjakan oleh beliau. Setelah rombongan tersebut merasa cukup dengan jawaban dari istri Nabi itu, kemudian mereka yang tergabung dalam rombongan tersebut saling memandang. Salah satu di antara mereka melempar pertanyaan, "Wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Ibadah kita itu tak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW, karena sesungguhnya beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Salah seorang yang tergabung dalam rombongan pertama menjawab, "Amma ana fa inni usolli laila abada." Aku akan sholat sepanjang malam. Kata yang lainnya, "Ana asumud dahra wa la uftiru." Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka, sahut orang yang tergabung dalam rombongan kedua. Salah seorang yang tergabung dalam rombongan yang ketiga pun tidak mau ketinggalan perihal ibadahnya. Ia mengatakan, "Ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada." Aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi kerumunan 3 rombongan itu dan berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalian telah berkata begini dan begitu, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka. Aku pun sholat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat BITV yang saya hormati, selanjutnya salah satu alasan mengapa nikah mendapatkan perhatian yang begitu sangat besar dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau sampai mengancam, bukanlah umatnya seseorang yang tidak mau menikah. Ternyata nikah merupakan bagian dari basis strategis dalam proses perjuangan penegakan dinullah wa dinul Islam. Nikah merupakan tahap kedua dari ikhtiar dan jihad umat Islam dalam perjuangan penegakan din Islam, setelah sebelumnya ia berjuang untuk memberlakukan nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan lajangnya. Nikah bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan biologi dan tradisi saja, namun ada yang lebih substansi, yaitu pernikahan dengan motif ideologi. Baginda Rasulullah dalam salah satu hadisnya menegaskan, "Man razaqahullahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu ala syatri dini falyattaqillaha fi syatril baqi." Barang siapa yang Allah berikan rizki seorang perempuan yang solehah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah sisanya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, dalam hadis itu disebutkan bahwa nikah itu sangatlah terhubung langsung dengan din atau agama. Hal ini bisa saja mengandung pengertian, 1. Nikah atau berumah tangga itu harus berbasis din atau berbasis agama. Al-Ghazali mengatakan, "Ad-dinu as-sun,
Fama laisa lahu asun fakharabun. Agama itu adalah pondasi. Segala sesuatu yang tidak berpondasi pasti runtuh. Segala sesuatu harus berpondasi, dan pondasi yang dimaksud adalah agama. Hidup seseorang harus berpondasikan agama. Berkeluarga harus berpondasikan agama. Demikian juga kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Agama harus jadi pondasinya. Jika tidak, maka robohlah sudah bangunan-bangunan kehidupan tersebut. Yang kedua, nikah atau berumah tangga merupakan wilayah basis tahap kedua dalam perjuangan Islam. Roadmap perjuangan Islam sebagaimana dalam perjalanannya dibagi ke dalam 4 tahapan. 1. Syakhsiyah thayyibah. Yang kedua, usrah thayyibah. Yang ketiga, qaryah thayyibah. Dan yang keempat, baldah thayyibah. Perjuangan Islam itu bersifat bottom up atau dari bawah ke atas, bukan bersifat top down, dari atas ke bawah, dari tingkat mikro sampai makro. Adalah sebuah mimpi besar dan mustahil bisa mewujudkan suatu baldah thayyibah jika qaryah-qaryahnya belum thayyibah. Demikian juga qaryah tidak akan disebut sebagai qaryah thayyibah jika terdiri dari usrah-usrah atau keluarga-keluarga yang belum thayyibah. Dan satu keluarga mustahil atau impossible disebut sebagai usrah thayyibah manakala diisi oleh komponen-komponen keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum thayyibah. Idealnya, syakhsiyah thayyibah akan meningkat kepada usrah thayyibah. Usrah thayyibah akan naik ke qaryah thayyibah, dan qaryah thayyibah akan mewujudkan baldah thayyibah. Jika kita tarik garis tengah dari roadmap tersebut, perjuangan Islam, maka garis itu akan berada di wilayah usrah atau wilayah keluarga. Sahabat BITB rahimakumullah, menikah berarti menyempurnakan setengah agama. Sedangkan yang belum nikah berarti belum bisa menyempurnakan setengah din atau setengah agama. Pernyataan hadis ini seyogianya harus jadi challenge atau tantangan dan motivasi bagi setiap kaula muda atau siapa saja yang masih lajang untuk berjuang, memahami dan menanamkan Islam sebagai akidah dan berupaya menjadikan syariah sebagai bingkai dalam perilaku kesehariannya. Jika demikian, maka ulama menyebutnya dalam sebuah syair sebagai manusia yang bermartabat. Idil bata hasba'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantabi. Martabat seorang pemuda-pemudi ditentukan oleh nilai akidahnya. Jika tidak ada akidahnya, maka ia tak ada gunanya. Seorang laki-laki yang tertata kehidupannya dengan akidah tauhid sebagai pondasi dan syariah sebagai bingkai perilakunya, maka ia disebut sebagai syakhsun thayyibun atau laki-laki yang baik. Demikian juga seorang perempuan yang menjadikan hal yang sama, maka ia akan disebut sebagai sosok perempuan yang berkualitas syakhsiyatun thayyibatun, perempuan yang baik. Mereka tidak akan salah dalam memilih pasangan hidupnya. Ia akan menjadikan nikah sebagai legalitas untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perjuangan Islam dalam wilayah rumah tangga. Sahabat BITB rahimakumullah, sebagian ulama, diantaranya Abu Hatim dalam kitab Faidul Qadir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan satruddin atau setengah agama itu adalah al-farju wal batnu. Beliau mengatakan al-muqimu lidinil mar'i fil aghlabi farjuhu wa batnuhu wa qad kafa bit tazwiji ahaduhuma. Penegakan agama seseorang biasanya terletak pada urusan kemaluan dan urusan perutnya, dan dengan menikah akan terpenuhi salah satunya. Pernyataan ulama ini memang benar adanya, bahwa setengah kehidupan beragama seseorang itu berada di urusan perutnya. Kalau kita perhatikan, dari sejak maling kelas cere sampai maling kelas koruptor, tipu menipu jadi gaya baru, riba jadi biasa, dan lain sebagainya, mereka khawatir nggak bisa makan alias mengisi perut. Berapa banyak aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan urusan perut, dan tidak sedikit manusia terjerumus ke dalam kehinaan dan kenistaan akibat urusan perut.
Sedangkan setengah lainnya adalah urusan di bawah perut, yaitu kemaluan, pelecehan seksual, prostitusi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Itu semua adalah desakan dari kemaluan. Dengan menikah, maka akan terpenuhi tuntutan kemaluan tadi. Namun, sahabat BITV, pendapat ulama ini adalah satu pendapat yang mengarah kepada kehidupan beragama dalam ruang lingkup pribadi. Sedangkan Islam merupakan agama universal, bukan hanya mengurus urusan pribadi, namun urusan-urusan di atasnya, yaitu keluarga, masyarakat, suatu bangsa, dan bahkan masyarakat dunia sekalipun. Islam adalah satu sistem yang akan menghantarkan kepada peradaban terbaik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat Islam masa lalu di bawah kepemimpinan fenomenal baginda Rasulullah SAW. Demikian kajian singkat kami kali ini. Semoga menjadi motivasi untuk senantiasa membangun diri dan keluarga sebagai basis utama perjuangan Islam, sehingga pada gilirannya akan menghantarkan kepada suksesi perjuangan Islam pada tahap yang lebih luas lagi, yaitu qaryah dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billah fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.